Shalom, perkenalkan nama saya Istri Wijaya Sumari dari Akademi PAK kelas C yang sedang menuntut ilmu di kampus IAKN Toraja. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang peta perjalanan Paulus yang pertama dan yang ketiga, di mana perjalanan Paulus dimulai dari Gasa. Di sana Filipus berkhotbah tentang Kristus dan membaptis orang Filistia yang percaya dalam perjalanan menuju Gasa yang dapat kita lihat dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 39. Kemudian di Yerusalem, lebih jelasnya kita lihat di dalam peta ini yang nomor 12 dapat kita mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi selama di Yerusalem. Kemudian di Yofa Petrus menerima satu penglihatan bahwa Allah memberikan karunia pertobatan kepada orang-orang Israel. Kisah Para Rasul 10 ayat 11 ayat 5 sampai 18 di mana Petrus menghidupkan kembali Tabita dari yang mati. Kemudian dapat kita lihat dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Kemudian di Samaria, di mana di sana Filipus melayani, yang dapat kita lihat dari Kisah Para Rasul 8 ayat 5 sampai 13, serta di mana juga Petrus dan Yohanes mengajar di sana. Yang jelasnya kita lihat dari Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai 25. Setelah mereka menganugerahkan karunia Roh Kudus, si tukang sihir yang bernama Simon ingin membeli karunia dari mereka, yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 24. Kemudian di Kaisarea, di sana setelah seorang malaikat melayani kepada perwira pasukan bernama Cornelius, Petrus memperkenankan dia untuk dibaptis, yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 10. Di sana Paulus membuat pembelaannya di hadapan Agripa, Kisah Para Rasul 25 sampai 26. Kemudian di Damsyik, Yesus menampakkan diri kepada Saulus, yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 7. Kemudian setelah Ananias memulihkan penglihatan Saulus dibaptis dan memulai pelayanannya. Terdapat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 27. Kemudian di Antioquia atau di Aram, di sana para murid pertama kali disebut sebagai orang Kristen, yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, serta Agabus menyebabkan bencana kelaparan, yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 27 sampai 28. Kemudian di sana juga timbullah sebuah pertengkaran yang sangat besar tentang sunat. Kisah Para Rasul 14 ayat 26 sampai 28 dan pasal 15 ayat 1 sampai 9. Di Antioquia, Paulus memulai misinya yang kedua bersama Silas, Barnabas, dan Yudas Barnabas, yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 22, pasal 30 dan pasal 35. Kemudian di Tarsus, kampung halaman Paulus, di mana Paulus di sana dikirim oleh para saudaranya untuk melindungi nyawanya. Dapat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 30. Kemudian di Siprus, setelah dianiaya, sebagai orang suci melarikan diri ke pulau Siprus yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 19. Dan Paulus melakukan perjalanannya melalui Siprus pada perjalanan misionerinya yang pertama, yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 4 sampai 5. Kemudian di mana juga Barnabas dan Markus belakangan itu. Kisah Para Rasul 15 ayat 39. Kemudian di Pafos, di mana Paulus mengutuk seorang tukang sihir, yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 6 sampai 11. Kemudian di Derbe, Paulus dan Barnabas mengkhotbahkan Injil di kota itu.
yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 6-7 dan pasal 20 ayat 21. Kemudian di Listra, di mana Paulus menyembuhkan orang yang timpang, dia dan Barnabas disambut sebagai dewa. Paulus dirajam bahwa dia telah mati, tetapi pulih dan melanjutkan sebuah kegiatannya, yaitu berkhotbah, yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 14, Kisah Para Rasul 14 ayat 6-21, dan kediaman dari Timotius yang dapat kita lihat dari Kisah Para Rasul 16 ayat 1-3. Di Ikonium, pada misi mereka yang pertama, Paulus dan Barnabas berkhotbah di sana serta diancam dengan perajaman, yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 51-14 ayat 7. Kemudian di Laodikia, atau biasa juga disebut dengan Kolose, Laodikia adalah suatu cabang gereja yang Paulus kunjungi dan menerima surat-surat darinya, yang terdapat dalam Kolose 4 ayat 16. Itu juga adalah salah satu kota yang tercatat dalam kitab Wahyu. Yang lainnya adalah Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Philadelphia, yang dapat kita lihat dari Wahyu 1 ayat 11. Kemudian Kolose ini berada sejauh 18 km ke timur Laodikia. Kemudian Paulus menulis kepada para orang suci yang tinggal di sana. Kemudian di Antioquia, atau biasa disebut dengan Pisidia, pada misi mereka yang pertama, Paulus dan Barnabas mengajari orang-orang Yahudi bahwa Kristus datang dari benih keturunan Daud. Paulus menyampaikan Injil kepada bangsa Israel, kemudian kepada orang yang bukan bangsa Israel. Kemudian Paulus dan Barnabas mengalami suatu kejadian atau dianiaya dan dipaksa keluar, yang terdapat dari Kisah Para Rasul 13 ayat 14-50. Kemudian di Miletus, saat di sana pada suatu misinya atau perjalanannya yang ketiga, Paulus memperingatkan penatua gereja bahwa serigala yang ganas akan memasuki kawanan domba, yang dapat kita lihat dari Kisah Para Rasul 20 ayat 29-31. Kemudian di Patmos, di mana Yohanes adalah tahanan di pulau itu, ketika dia melihat suatu penglihatan yang sekarang dimuat di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 9. Kemudian di Efesus, Apolos berkhotbah di situ dengan sebuah kuasa, yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 24-28. Paulus pada misinya yang ketiga, Paulus mengajar di sebuah tempat, yaitu di Efesus, selama 2 tahun lamanya, dan di sana dia menginsafkan banyak orang, yang jelasnya kita lihat dari Kisah Para Rasul 19 ayat 10 dan pasal 18. Di sana juga dia menganugerahkan karunia Roh Kudus melalui penumpangan tangan, yang dapat kita lihat dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1-7, dan melakukan banyak mujizat, termasuk mengusir roh-roh jahat, yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 8-21. Di sana juga penyembah Artemis membangkitkan kegaduhan menentang Paulus,
yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 22 sampai 41. Sebagian dari kitab Wahyu ditunjukkan kepada gereja di Efesus yang terdapat dalam Wahyu 1 atau Wahyu pasal 1 ayat 11. Kemudian di Troas saat Paulus berada di sana pada perjalanan misionerinya yang kedua, dia melihat suatu penglihatan tentang seorang pria yang meminta pertolongan. Seorang pria ini adalah pria dari Makedonia yang dapat kita lihat dari Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 12. Saat di sana pada misinya yang ketiga, Paulus menghidupkan kembali Autikus dari yang mati yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 6 sampai 12. Kemudian Filipi, Paulus, Silas dan Timotius menginsafkan seorang wanita bernama Lydia, mengusir roh jahat dan dipukuli yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai 23. Mereka menerima pertolongan ilahi untuk meloloskan diri dari suatu penjara yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 26. Kemudian di Athena, di mana Paulus pada saat itu melakukan misinya yang kedua dan berkhotbah di Areopagus tentang Allah yang tidak dikenal yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 34. Kemudian di Korintus, di mana Paulus di sana melakukan misinya yang kedua, di mana dia tinggal bersama Aquila dan Priscilla. Dia berkhotbah di sana dan membaptis banyak orang yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 18. Dari Korintus, Paulus menulis suratnya kepada orang-orang yang ada di Roma. Kemudian di Tesalonika, Paulus berkhotbah di sana selama perjalanannya yang kedua atau perjalanan misionerinya yang kedua, berangkat ke Berea setelah orang-orang Yahudi mengancam keselamatan mereka yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 10. Kemudian di Berea, Paulus, Silas dan Timotius juga menemukan jiwa-jiwa yang mulia untuk diajar selama perjalanan misionerinya yang kedua. Orang-orang Yahudi dari Tesalonika mengikuti dan juga menganiaya mereka yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai 13. Kemudian setelah dari Berea, dia menuju ke Makedonia, di mana Paulus mengajar di sana pada perjalanannya yang kedua dan yang ketiga yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 40 dan pasal 19 ayat 21. Paulus memuji kemurahan hati para orang suci Makedonia yang memberi kepadanya dan kepada para orang suci yang miskin di Yerusalem yang terdapat dalam Roma 15 ayat 26 dan 2 Korintus pasal 8 ayat 1 dan sampai 5 dan pasal 11 ayat 9. Kemudian di Malta, Paulus terdampar di pulau ini pada perjalanannya menuju ke Roma yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 32 dan 27 ayat 1 dan 41 sampai 44. Dia tak terluka oleh gigitan ular dan menyembuhkan banyak orang yang sakit di Malta yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 1 sampai 9. Kemudian di Roma, Paulus berkhotbah di sana selama 2 tahun lamanya di bawah penahanan Roma yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 16 sampai 31.
Dia juga menulis epistel-epistel atau surat-surat kepada orang-orang Efesus, Filipi, dan Kolose, serta kepada Timotius dan Filemon saat ditahan di Roma. Petrus menulis suratnya yang pertama dari Babylon, yang mungkin adalah Roma, segera setelah penganiayaan oleh Nero terhadap orang-orang Kristen pada tahun 64 Masehi. Secara umum dipercayai bahwa Petrus dan Paulus mati syahid di sini. Sampai disinilah hasil penjelasan saya tentang perjalanan Paulus yang pertama dan yang ketiga. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.